Shalom, salam damai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan karena pada hari ini kita dapat bertemu kembali walaupun hanya melalui platform ibadah online ini. Nah, saudaraku di dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk kesempatan yang baik pada saat ini, karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan walaupun hanya melalui platform online. Buka hati kami, buka pikiran kami agar terarah pada firman Tuhan yang akan diberitakan, yang sebentar akan menguatkan kami, mendorong kami untuk menjadi pengikut Kristus yang setia di dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku di dalam Tuhan, pada hari ini kita masih lagi di dalam tema tentang kebebasan. Nah, pelajaran kita pada hari ini adalah tentang hati-hati dengan kebebasan kamu. Dan teks Alkitab diambil dari 1 Korintus bab yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Tetapi pada hari ini saya hanya akan membaca ayat yang ke-9 sahaja. Firman Tuhan berkata, "Tetapi berwaspadalah. Janganlah biarkan kebebasan kamu untuk melakukan apa sahaja menyebabkan orang yang tidak yakin akan kepercayaan mereka berdosa." Saudaraku di dalam Tuhan, teks ini merupakan peralihan kepada satu pembahasan yang baru oleh Paulus, yaitu tentang persoalan makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Mungkin pada waktu itu ada orang-orang yang berjumpa dengan Paulus dan bertanya, "Bolehkah makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala?" Nah, saudaraku di dalam Tuhan, mengapa persoalan ini timbul di kalangan jemaah di Korintus pada waktu itu? Ada satu pandangan pada masa itu yang menyokong bahwa orang Kristen boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala dengan bebas tanpa ragu-ragu. Nah, pandangan ini kira-kira seperti berikut. Orang Kristen boleh makan makanan persembahan berhala karena hanya ada satu Allah sahaja, dan semua dewa-dewa atau berhala-berhala itu bukan Allah, sehingga tidak boleh mempengaruhi kepercayaan, keyakinan, dan iman orang-orang Kristen. Nah, kira-kira pandangan itu seperti demikian. Nah, dalam 1 Korintus 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, di situ Paulus memberikan gambaran bahwa ada dua macam pengetahuan. Nah, pengetahuan yang pertama yaitu pengetahuan tanpa kasih. Nah, pengetahuan yang seperti ini menyebabkan seseorang itu menjadi sombong dan hanya bersifat intelek saja, di mana akhirnya akibatnya adalah melemahkan iman orang lain. Dan pengetahuan yang kedua adalah pengetahuan dengan kasih. Nah, pengetahuan ini adalah pengetahuan yang membangun orang lain. Kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama B, yaitu bahagian yang terakhir, ada dikatakan di situ kasih membangun, yang membawa maksud bahwa pengetahuan itu disertai dengan kasih. Nah, saudaraku di dalam Tuhan, di dalam teks ini, apabila seseorang yang keyakinannya tidak teguh melihat seseorang yang dikatakan berpengetahuan tentang Allah makan di kuil berhala, maka hal itu akan mendorong dia makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Nah, dengan demikian, pengetahuan itu sendiri
boleh menyebabkan seseorang yang tidak teguh keyakinannya binasa karena makan makanan itu dengan rasa bersalah atau hati nuraninya ternoda. Nasihat Paulus di dalam hal ini, perhatikan sekali lagi di dalam ayat yang ke-9. Dia berkata, tetapi berwaspadalah, janganlah biarkan kebebasan kamu untuk melakukan apa sahaja, menyebabkan orang yang tidak yakin akan kepercayaan mereka berdosa. Nah, saudaraku di dalam Tuhan, kata kebebasan di sini jelas menunjukkan bahwa tindakan itu sendiri tidak berdosa. Tetapi karena tindakan itu boleh menjatuhkan orang lain, maka tindakan itu sesungguhnya tidak boleh dilakukan. Nah, apakah pelajaran daripada teks ini pada hari ini? Nah, ada 3 perkara yang sangat penting. Yang pertama, kasih lebih penting daripada pengetahuan, di mana pengetahuan boleh menyebabkan kita kelihatan baik dan merasa penting, tetapi kita boleh dengan mudah menjadi sombong dan serba tahu oleh karena pengetahuan itu juga. Nah, yang kedua, kita boleh memperoleh pengetahuan tentang Allah hanya dengan mengasihi Dia, dan kita dapat mengenal dan dikenal Allah hanya apabila kita mencontohi atau meneladani Dia dengan menunjukkan kasih kepadanya dan juga menunjukkan kasih kepada orang lain. Dan yang terakhir, kebebasan kita sebagai orang Kristen bukan berarti boleh melakukan apa sahaja. Kebebasan kita terikat secara tidak terpisah dengan tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya. Kiranya perkongsian ini menjadi berkat kepada saudara semua. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan sekali lagi kepadamu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tanamkan di dalam setiap hati kami, supaya firman-Mu akan berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami, yang tidak hanya menjadi berkat bagi kami, tetapi boleh menjadi berkat kepada orang-orang lain juga melalui kehidupan kami. Kami mau berdoa, kiranya Engkau memberkati setiap pribadi-pribadi yang mendengarkan perkongsian ini. Engkau memberkati kehidupan mereka, Engkau memberkati kesehatan, keluarga, anak-anak, serta pekerjaan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk situasi yang sedang dialami oleh dunia kami pada saat ini. Kami tidak tahu bilakah pandemik COVID-19 ini akan berakhir. Tetapi kami percaya bahwa akan tiba satu momen di mana hal ini pasti akan berakhir, karena kuasa Tuhan akan dinyatakan ke atas dunia ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk negara kami. Kami mau supaya negara kami tetap berada dalam keadaan aman dan damai, walaupun negara kami sedang mengalami perkembangan politik yang sangat tidak mengizinkan, situasi ekonomi yang kelihatannya semakin merundum pada saat ini, dan juga hal-hal yang lain. Tuhan, kami mau berdoa supaya Engkau terus campur tangan di dalam negara kami, khususnya kepada pemimpin-pemimpin kami. Engkau nyatakan berkat-Mu kepada mereka Tuhan. Nyatakan hikmat kebijaksanaan, hikmat marifat yang daripada Engkau Tuhan, supaya mereka boleh melaksanakan tanggung jawab mereka dengan sempurna seperti mana yang Engkau inginkan, sehingga setiap kami yang tinggal di negara ini akan dapat merasakan aman dan damai seperti yang Engkau nyatakan kepada kami. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Masih banyak hal yang ingin kami nyatakan kepadamu, tetapi
Engkau sendiri mengetahui apa yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Biarlah hanya kehendak-Mu saja Tuhan yang terjadi. Kami mau bersyukur, dengar doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin.